Oke teman-teman, semua lagi di channel Skutek. Di video kali ini kita akan unboxing lagi HP terbaru dari Infinix. Inilah Infinix Note 30 yang versi biasa, karena ada dua versi. Yang satu adalah versi Note 30 Pro dan yang ini adalah Note 30 biasa. Dan ini adalah hasil kolaborasi Infinix dengan Mobile Legends. Jadi teman-teman bisa lihat ini di bagian depan ini adalah skin salah satu player di Mobile Legends. Di sini juga tertulis Infinix Mobile Legends. Dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ketara ya selling point dari ini HP 45 watt all round fast charging. Jadi dia support 45 watt dengan baterainya juga 5000 mAh. Jadi baterainya gede, ngisi dayanya juga cepat. Jadi dia bisa ngisi daya sekitar 75% dalam waktu 30 menit. Dan dia punya RAM 8GB, bisa diekstensi sampai dengan 16GB. Jadi bisa tambah 8GB, storage-nya 256GB. Dan banyak hal menarik di HP ini kalau di spek di atas kertasnya. Kalau nanti user experience gimana, itu perlu proses yang cukup panjang buat nyoba ya. Lalu di bagian belakang sini bisa kita temui lagi ini tadi yang udah ada di depan, 45 watt all round fast charging, 5000 mAh baterainya. Layarnya 6,78 inci Full HD Plus. Jadi layarnya cukup gede, 6,7 inci dengan refresh rate-nya 120 Hz. Jadi selain dia punya layar gede, punya baterai yang gede, punya fast charging 45 watt, dia juga sudah ada 120 Hz refresh rate-nya. Lalu dia ada dual speaker with sound by JBL and high res. Dan dia menggunakan SoC Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Oke, untuk boxnya mungkin kayak gini aja, boxnya Infinix ya. Di bagian kanannya kayak gini, Note 30. Di bagian kayak gini, di bawah ada informasi email dan lain sebagainya. Ini yang warna Interstellar Blue. Oke, kita langsung buka aja dan kita lihat dapat apa aja di paket penjualannya. Untuk harganya sendiri ini di 2 jutaan aja, kalau nggak salah nggak sampai 2,5 ya, 2,4 sekian. Ini dia handphonenya, kita pinggirkan dulu. Lalu kita dapat buku petunjuk penggunaan, ini daftar service centernya. Lalu kita masih dapat lagi ini, kita dapat tempat gelas cadangan, jadi cukup baik hati dikasih tempat gelas cadangan. Lalu kita dapat soft case. Jadi teman-teman bisa lihat HP-nya segede ini, 6,7 inci. Kita dapat adapter charger 45 watt, USB-A atau USB-C. Jadi teman-teman nggak perlu beli adapter lagi, yang mana kalau adapter 45 watt itu kan lumayan mahal ya. Dan ini dia kabelnya, kabel USB-A atau USB-C yang support power delivery 45 watt. Jadi si Infinix Note 30 ini dia punya protokol power delivery, jadi harusnya sama dengan punya Samsung. Nanti kita coba di Samsung apakah chargernya bisa berfungsi dengan baik kalau dipakai di Samsung, karena kan protokolnya sama-sama power delivery ya. Oke, kita langsung buka aja ini. Oke, bentuk fisiknya kayak gini. Untuk desainnya sih ya mungkin reading the wave ya, kayak kebanyakan HP sekarang, BAM-nya gede-gede. Di sini ada 3 kamera dengan main kameranya 64 megapiksel, dan kalau kita gini-gini kan warnanya kayak semacam berubah-berubah ya. Lalu di sini ada tombol power sekaligus fingerprint. Ini ada tombol volume up dan juga volume down di bagian atasnya kayak gini aja. Di sini ada tulisannya JBL ya, kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak ya? JBL, sound by JBL. Di bagian kiri ada slot SIM card. Di bagian bawah masih ada headphone jack 3,5 mm. Lalu ada port USB Type-C dan speaker lagi. Untuk first impressionnya megangnya ya, ini 6,7 inci itu bukan HP yang kecil ya, ini cukup gede, jadi ya enaknya mainnya 2 tangan gini ya. Gitu. Ada selfie kamera di tengah sini. Oke, kita langsung nyalakan dulu aja. Kita lihat UI-nya Infinix sekarang kayak gimana. Dan apakah dia masih menggunakan Android 12 atau sudah Android 13 untuk base OS di Infinix Note 30 ini. Kita setup dulu.
Oke, jadi dia base-nya OS-nya adalah OS 13.0.0 ya. Oke, seperti inilah tampilan awal dari Infinix Note 30. Dia juga ada NFC tentu saja. Lalu kayak gini. Ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall ya di sini ya. Nggak terlalu banyak ini. Kita coba buka settingnya. Jadi teman-teman kalau mau cek garansi handphone Infinix tuh teman-teman harus bikin akun dulu di user apa namanya di Infinix ID-nya. Nanti teman-teman bisa cek via web atau aplikasi, saya agak lupa. Saya pernah cek juga my phone ini XOS base Android ya versi 13. Ini modelnya Androidnya sudah Android 13. Jadi si Infinix Note 30 ini sudah menggunakan Android 13. Halo Pak ya. Ini SoC-nya Helio G99, lalu kamera depannya 16 megapiksel. Ini juga dituliskan spek singkatnya dari handphonenya. Seperti yang sudah kita baca tadi, ini bisa cek sini. Nah, mau cek harus register dulu dan harus connect internet tentu saja ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur mau gunakan dark mode ataupun yang mode terang. Sukanya gimana bisa disesuaikan. Lalu untuk refresh rate-nya di sini ada beberapa pilihan, auto switch refresh rate. Jadi dia akan sistemnya akan mendeteksi apakah teman-teman butuh refresh rate yang tinggi atau yang 60 Hz aja cukup. Ataupun teman-teman juga bisa pilih manual mau pakai 60 Hz, 90 Hz ataupun yang paling tinggi di 120 Hz gitu. Kita auto saja. Nah, untuk storage-nya sendiri sudah terpakai 21 GB ya dari total. Lalu untuk bodi belakangnya ini licin sekali ya. Ini licin banget. Jadi teman-teman saya sarankan pakai case-nya aja daripada nanti kenapa-napa malah baret-baret semua HP-nya. Dan ini kan biasanya kayak gini ya. Jadi kalau kepentokan pasti waduh sayang sekali. Lalu untuk kameranya ada banyak fitur yang bisa dicoba. Nanti di akhir video seperti biasa kita cari beberapa sampel foto dari Infinix Note 30 ini. Banyak sekali di sini yang bisa dicoba ya. iCam, video, film dan lain sebagainya. Oke, mungkin gitu dulu aja untuk video unboxing dari Infinix Note 30 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan biasa di akhir video kita sisipkan beberapa sampel foto yang diambil dari si Infinix Note 30 ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ini di resolusi 1080 60 fps. Nah, kalau ini adalah di resolusi maksimalnya 2K 30 fps ya. Jadi si Infinix Note 30 ini nggak bisa ngerekam 4K, maksimalnya di 2K. Ya lumayan lah untuk HP di 2 jutanya.
Nah, kalau ultra steady-nya on tuh dia resolusinya otomatis keganti di 1080 30 fps. Nah, coba dulu ke 60 fps apakah masih bisa apa enggak. Nah, untuk kamera depannya juga sama, dia maksimum resolusinya di 2K 30 fps, dan kalau mau pakai ultra steady cuma bisa di 1080 30 fps. Jadi kita nggak bisa menggunakan ultra steady di 1080 60 fps, cuma bisa di